Halo Bolo, pecinta bola. Berikut ini ada 5 berita timnas, simak yuk. Berita 1. Indonesia dibantai 1 hingga 5. Apa yang salah dengan timnas Garuda? Berita 2. Timnas U-Strip 17 menang lawan Cina. Modal kuat menuju Piala Asia 2025. Berita 3. Dibantai Iran, kalah dari UEA. Timnas sepak bola pantai Indonesia terpuruk di AFC Beach Soccer 2025. Berita 4. Dari Liga Jerman ke Timnas Indonesia. Siapa sebenarnya Noale Atomo? Berita 5. Garuda wajib bangkit. Setelah kekalahan dari Australia, Timnas Indonesia gak boleh lengah. Sekarang fokus kita ada di laga super penting lawan Bahrain. Apakah skuad Garuda siap membalas dendam dan mengamankan 3 poin di GBK? Jangan sampai ketinggalan info eksklusifnya. Yuk, simak sampai habis. Mohon like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita timnas terbaru selanjutnya. Klasemen terbaru Grup C, Indonesia kalah telak dari Australia, peluang ke Piala Dunia 2026 makin tipis. Halo Sobat Bola, ada kabar kurang mengenakan nih buat pecinta timnas Indonesia. Tim Garuda harus menerima kenyataan pahit setelah dihajar habis-habisan oleh Australia dengan skor mencolok 1-5 dalam matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini bikin posisi Indonesia di klasemen Grup C melorot ke peringkat keempat setelah disalip oleh Arab Saudi. Waduh, makin berat nih perjuangan kita. Jalannya pertandingan Australia versus Indonesia laga yang berlangsung pada Kamis dalam kurung 20 Maret 2025 ini emang jadi tantangan super berat buat pasukan Patrick Kluivert. Main di kandang lawan timnas Indonesia harus menghadapi tekanan luar biasa dari skuad Australia yang tampil agresif sejak menit awal. Garuda benar-benar kewalahan menghadapi permainan cepat dan pressing ketat dari tuan rumah. Gol Australia tercipta di lewat aksi individu brilian dari pemain mereka yang bikin lini belakang kita kelimpungan. Setelah itu gol demi gol terus bersarang di gawang Indonesia, membuat skor jadi 3-0 di babak pertama. Wah, benar-benar dibantai. Di babak kedua, Indonesia akhirnya bisa mencetak 1 gol hiburan lewat oleh Romani. Sayangnya euforia gol ini nggak bertahan lama karena Australia kembali menambah gol di menit ke-75, mengunci kemenangan 5-1.
Kekalahan ini jadi pukulan besar buat timnas Indonesia, terutama karena ini adalah kekalahan terbesar kedua kita di ajang kualifikasi setelah sebelumnya dihajar 0-4 oleh Jepang di Gelora Bung Karno. Hasil pertandingan lainnya nggak cuma laga Australia versus Indonesia yang jadi sorotan. Ada juga pertandingan seru lainnya di grup C. Jepang sukses menundukkan Bahrain dengan skor 2-0 di Saitama Stadium. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo yang makin menegaskan dominasi mereka di grup ini. Berkat kemenangan ini, Jepang makin kokoh di puncak klasemen grup C dengan koleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Keren banget! Dengan hasil ini, Jepang jadi tim pertama di luar tuan rumah yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Sungguh luar biasa! Sementara itu, Arab Saudi juga mencatat kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Al-Awwal Park. Gol sematawayang dari Salam Al-Dawsari berhasil membawa tim asuhan Herve Renard naik ke peringkat ketiga klasemen dengan 9 poin. Ini artinya Indonesia harus rela turun ke posisi 4 dengan koleksi 6 poin. Duh, makin sulit nih buat Garuda. Klasemen terbaru grup C1. Jepang 19 poin. 2. Australia 16 poin. 3. Arab Saudi 9 poin. 4. Indonesia 6 poin. 5. Bahrain 6 poin. 6. Cina 6 poin. Dengan sisa pertandingan yang ada, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya memang makin kecil. Tapi, masih ada harapan kalau kita bisa memaksimalkan laga sisa dan berharap tim lain terpeleset. Jangan patah semangat dulu, Sobat Bola. Tantangan berat di laga selanjutnya timnas Indonesia harus segera bangkit. Masih ada pertandingan penting yang bisa menentukan nasib kita di kualifikasi ini. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Selasa, 25 Maret 2025 17.35 waktu Indonesia Barat Jepang versus Arab Saudi 18.00 waktu Indonesia Barat Cina versus Australia 20.45 waktu Indonesia Barat Indonesia versus Bahrain. Laga melawan Bahrain nanti bakal jadi pertarungan hidup mati buat Indonesia. Kalau kalah lagi peluang buat lolos bisa benar-benar pupus. Tapi kalau menang, harapan itu masih ada meskipun tipis. Apa yang harus diperbaiki timnas? Kekalahan ini harus jadi bahan evaluasi besar buat timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kalau kita mau tetap bersaing. 1. Lini pertahanan yang lebih kokoh. Kelemahan terbesar kita ada di lini belakang yang gampang banget ditembus lawan. Pelatih Kluivert harus segera menemukan formula yang pas buat memperkuat pertahanan. 2. Strategi yang lebih efektif. Lawan-lawan di grup C ini semuanya punya strategi yang matang. Indonesia harus bisa mengembangkan pola permainan yang lebih tajam dan gak gampang ditebak lawan. 3. Mentalitas bertanding yang lebih kuat. Menghadapi tim-tim besar kayak Jepang dan Australia itu gak cuma butuh skill, tapi juga mental baja. Garuda harus lebih percaya diri dan gak gampang down kalau ketinggalan gol duluan. 4. Efektivitas serangan. 1 gol dari Ole Romeni menunjukkan kalau Indonesia punya potensi di lini depan. Tapi kita butuh lebih banyak peluang dan penyelesaian akhir yang lebih klinis supaya bisa bersaing dengan tim-tim kuat. Kesimpulan kekalahan dari Australia emang menyakitkan, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Masih ada peluang buat bangkit di sisa laga yang ada. Timnas Indonesia harus segera belajar dari kesalahan dan tampil maksimal di pertandingan berikutnya. Buat Sobat Bola, tetap dukung Timnas Indonesia ya. Jangan lupa pantengin terus update terbaru seputar kualifikasi Piala Dunia 2026 dan pertandingan-pertandingan seru lainnya. Gimana menurut kalian? Masih optimis Timnas bisa lolos atau udah pasrah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Persiapan Timnas U-17 menuju Piala Asia 2025, Garuda Muda siap tempur di Arab Saudi. Ada kabar seru nih buat pecinta sepak bola tanah air. Timnas U-17 Indonesia lagi serius banget mempersiapkan diri buat Piala Asia U-17 2025 yang bakal digelar di Arab Saudi pada April nanti.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa tim Garuda Muda terus dipoles supaya bisa tampil maksimal di ajang bergengsi ini. TC di Uni Emirat Arab, Garuda Muda uji kemampuan saat ini. Timnas U-Strip 17 lagi menjalani pemusatan latihan alias training camp dalam kurung TC di Uni Emirat Arab dalam kurung UAE. Nah, di sana mereka nggak cuma latihan doang, tapi juga bakal menghadapi serangkaian laga uji coba buat mengasah kemampuan dan kekompakan tim. Soalnya lawan-lawan di Piala Asia nanti nggak bakal gampang, jadi persiapan harus benar-benar matang. Dalam salah satu uji coba terbaru, Timnas U-Strip 17 sukses mengalahkan Cina U-Strip 17 dengan skor tipis 1-0. Walaupun cuma menang tipis, hasil ini tetap jadi modal berharga buat anak asuh Nova Arianto untuk terus meningkatkan performa. Gol kemenangan ini jadi bukti kalau Garuda Muda makin siap buat bersaing di level Asia. Erick Thohir optimis dengan performa Timnas U-Strip 17. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi hasil uji coba ini. Menurutnya, kemenangan ini adalah langkah positif menuju Piala Asia. Kami terus berusaha mematangkan persiapan Timnas Indonesia U-Strip 17 agar bisa tampil maksimal di Piala Asia. Alhamdulillah, dalam uji coba melawan Cina U-Strip 17, tim berhasil meraih kemenangan 1-0. Semoga dalam laga uji coba berikutnya melawan UAE, Timnas U-Strip 17 bisa kembali meraih hasil terbaik, kata Erick di akun Instagram pribadinya. Gak cuma itu, Erick juga menegaskan bahwa pemusatan latihan ini punya tujuan besar, yaitu mempersiapkan Timnas U-Strip 17 agar bisa bersaing di level internasional. Dengan pemusatan latihan ini, kami ingin Timnas U-Strip 17 semakin siap untuk tampil di Piala Asia dan bisa membawa skuad Garuda tampil di panggung dunia, tambahnya. Lawan berat menanti di Piala Asia U-Strip 17 2025. Di Piala Asia U-Strip 17 nanti, Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Wah, grup yang cukup menantang nih. Kita tahu sendiri Korea Selatan selalu jadi kekuatan besar di sepak bola Asia. Sementara Yaman dan Afghanistan juga nggak bisa dianggap enteng. Jadi, Garuda Muda harus benar-benar dalam kondisi terbaik kalau mau lolos ke fase selanjutnya. Indonesia berhasil melaju ke Piala Asia U-Strip 17 2025 setelah tampil cukup solid di babak kualifikasi yang berlangsung di Kuwait tahun lalu. Timnas U17 meraih 7 poin dari 3 pertandingan. Dengan rincian menang 1-0 atas Kuwait, menang telak 10-0 atas Kepulauan Mariana, bermain imbang 0-0 melawan Australia. Hasil ini membuat Indonesia lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Jadi meskipun perjalanan ke Piala Asia nggak mudah, Garuda Muda tetap punya potensi besar buat bersaing. Tantangan besar untuk Timnas U-Strip 17 buat bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian serius buat Timnas U-Strip 17 banding 1. Mentalitas bertanding yang kuat. Menghadapi tim-tim besar seperti Korea Selatan butuh mental baja. Garuda Muda harus bermain dengan penuh percaya diri dan gak boleh gampang down kalau ketinggalan gol duluan. 2. Kekompakan dan taktik yang matang. TC di UAE ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin buat memperkuat chemistry antar pemain. Kerjasama tim bakal jadi kunci penting buat menghadapi tekanan di turnamen nanti. 3. Efektivitas di lini depan. Kemenangan besar 10-0 atas Kepulauan Mariana nunjukin kalau kita punya potensi di lini serang. Tapi saat lawan tim kuat, peluang yang ada harus bisa dimanfaatkan dengan maksimal. 4. Kedisiplinan di lini belakang. Lawan-lawan di Piala Asia pasti bakal punya serangan berbahaya. Indonesia harus bisa memperkuat pertahanan dan nggak boleh gampang kebobolan. Dukungan untuk Garuda Muda. Seluruh rakyat Indonesia tentu berharap Timnas U-Strip 17 bisa tampil maksimal di Piala Asia nanti. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang tinggi, bukan nggak mungkin Garuda Muda bisa bikin kejutan dan melaju jauh di turnamen ini. Ayo kita kasih dukungan penuh buat tim kebanggaan kita. Jangan lupa pantengin terus update terbaru soal Timnas U-Strip 17 dan Piala Asia U-Strip 17 2025. Kira-kira menurut kalian apakah Garuda Muda bisa bersaing dan melangkah jauh di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin info terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Timnas sepak bola pantai Indonesia dibantai Iran 2-12 di AFC Beach Soccer Asian Cup 2025. Halo konco-konco pecinta Timnas.
Ada kabar kurang mengenakan nih buat pecinta sepak bola tanah air. Timnas sepak bola pantai Indonesia harus mengakui keunggulan Iran dalam laga pembuka grup C AFC Beach Soccer Asian Cup 2025 di Jomtien Beach Arena, Pattaya, Thailand, pada Jumat, 21 Maret 2025. Merah Putih dibantai habis dengan skor telak 2-12 oleh sang juara bertahan. Waduh, berat banget nih. Awal yang buruk, Indonesia langsung ketinggalan laga baru dimulai, Indonesia langsung kena apes. Kesalahan komunikasi antara Ketut Sudiartawan dan kiper Pratama di awal pertandingan bikin Iran langsung unggul cepat. Umpan yang gak sempurna malah jadi gol bunuh diri. Waduh, awal yang gak bagus buat Garuda Pantai. Gak butuh waktu lama buat Iran buat ngegas lagi. Baru menit ke-6, Mahdi Syir Muhammadi sukses menggandakan keunggulan Iran lewat sepakan akuratnya. Setelah itu Indonesia semakin kesulitan menghadapi dominasi lawan. Juara bertahan ini makin menggila dan mencetak gol demi gol tanpa ampun. Muhammad Masoumi, Syed Mahdi Mirjalili, serta Muhammad Ali Nazar Sadeh bergantian menjebol gawang kita. Nazar Sadeh bahkan sempat gagal di tendangan bebas, tapi nggak lama kemudian dia sukses mencetak gol dari titik penalti. Indonesia berusaha bangkit, tapi Iran terlalu tangguh. Indonesia sempat mendapatkan harapan setelah wasit memberi hadiah penalti. Made Adi Kurniawan yang maju sebagai eksekutor sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik, bikin skor berubah jadi 1-5. Sayangnya, ini nggak cukup buat membendung agresivitas Iran yang tetap tampil buas. Iran nggak ngendorin tekanan. Mereka terus menggempur pertahanan Indonesia dan menambah koleksi gol mereka lewat aksi Mokhtari, dalam kurung 2 gol, Nazar Sadeh, Syed, dan Ali Mirsakari. Sementara Indonesia cuma bisa nambah 1 gol lagi lewat aksi Angga Pratama. Hasil akhir, 12-2 buat kemenangan Iran. Kekalahan yang bikin Indonesia harus segera berbenah sebelum laga selanjutnya melawan Uni Emirat Arab pada Minggu 23 Maret 2025. Evaluasi Timnas, apa yang harus diperbaiki? Kekalahan ini jelas jadi tamparan buat Timnas sepak bola pantai Indonesia. Kalau mau bersaing lebih jauh di turnamen ini, ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki. 1. Kurangi kesalahan sendiri. Gol bunuh diri di awal pertandingan nunjukin kalau kita masih punya masalah komunikasi dan koordinasi. Hal-hal seperti ini nggak boleh kejadian lagi di pertandingan berikutnya. 2. Perkuat lini pertahanan. Kebobolan 12 gol dalam satu pertandingan jelas jadi alarm besar buat pertahanan Indonesia. Tim harus lebih solid dalam bertahan dan nggak gampang kehilangan bola. 3. Jangan cepat kehilangan fokus. Begitu kebobolan, mental pemain kayaknya langsung drop. Padahal di sepak bola pantai, pertandingan bisa berubah cepat. Indonesia harus tetap tenang meskipun tertinggal duluan. 4. Perbanyak latihan finishing. Dari sedikit peluang yang didapat, cuma 2 yang bisa dikonversi jadi gol. Kalau mau menang di laga selanjutnya, Timnas harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Laga berikutnya harapan baru lawan Uni Emirat Arab. Setelah kekalahan telak ini, Timnas Indonesia harus segera move on dan fokus ke pertandingan berikutnya. Timnas sepak bola pantai Indonesia resmi gagal melaju ke babak perempat final AFC Beach Soccer 2025 setelah mengalami kekalahan telak dari Uni Emirat Arab dalam kurung UEA di laga kedua grup C. Pada pertandingan yang digelar di Jomtien Beach Arena, Pattaya, Thailand, Minggu dalam kurung 23 Maret 2025, Garuda Pantai kalah dengan skor mencolok 1-6. Kekalahan ini membuat Indonesia terbenam di dasar klasemen tanpa poin dari 2 pertandingan. Lebih parahnya lagi, ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun setelah sebelumnya dihancurkan Iran dengan skor 2-12 di laga pembuka. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak perempat final, meskipun masih menyisakan 1 laga terakhir melawan Afghanistan pada 25 Maret 2025. Sementara itu, UEA kini berada di posisi puncak dengan 6 poin dan tinggal menunggu hasil pertandingan Iran versus Afghanistan untuk memastikan kelolosan mereka ke babak selanjutnya. Jalannya pertandingan Indonesia kewalahan lawan UEA babak pertama, UEA langsung gaspol. Laga baru berjalan 3 menit, Indonesia sudah kebobolan.
Walid Muhammad membuka keunggulan bagi UEA setelah sukses menyambut umpan silang Abbas Ali Dayai dan mengarahkan bola ke tengah gawang Indonesia. Belum sempat bangkit, gawang Indonesia kembali jebol. Kali ini Abdullah Ablo Osi menggandakan skor lewat tendangan akrobatik yang spektakuler. UEA benar-benar tampil agresif di babak pertama. Mereka terus menekan dan membuat kiper Pratama harus jatuh bangun menahan serangan bertubi-tubi. Sayangnya Indonesia sulit keluar dari tekanan dan hanya bisa bertahan. Babak kedua Indonesia sempat bangkit, tapi harapan sempat muncul saat Demon Pradik mencetak gol cepat di awal babak kedua. Pemain Indonesia ini sukses mengalahkan kiper UEA Humaid Jamal Dari dengan tendangan jarak dekat. Skor menjadi 1-2 dan Indonesia terlihat lebih percaya diri. Tapi sayangnya euforia itu nggak bertahan lama. UEA langsung merespons. Rashid Idyako berhasil melewati beberapa pemain Indonesia dan mencetak gol ketiga untuk timnya. Tak lama kemudian, Rashid Obaid Ali juga ikut mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan bebas yang nggak bisa dihalau oleh Pratama. Indonesia kembali terpuruk dengan skor 1-4. Menjelang akhir babak kedua, UEA makin menggila. Ahmed Besir Salem menambah gol kelima bagi UEA lewat tendangan akrobatik 2 menit sebelum periode kedua berakhir. Indonesia semakin tertinggal jauh. Babak ketiga, UEA kunci kemenangan telak. Di babak terakhir, Indonesia mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Sayangnya, serangan-serangan mereka selalu bisa dihalau oleh Humaid Jamal, kiper UEA yang tampil solid sepanjang laga. Sementara itu, UEA tetap mempertahankan tekanan hingga menit-menit akhir. Abdullah Albo Osi kembali mencetak gol keduanya 3 menit sebelum pertandingan berakhir. Gol ini sekaligus memastikan UEA menang telak 6-1 atas Indonesia. Kekalahan menyakitkan, apa yang salah dengan timnas? 2 kekalahan telak dari Iran dan UEA jelas jadi tamparan keras buat timnas sepak bola pantai Indonesia. Apa yang sebenarnya salah? Berikut beberapa faktor yang bikin Indonesia kesulitan di turnamen ini. Kurangnya kesiapan mental dan fisik terlihat banget kalau pemain Indonesia masih kesulitan menghadapi tekanan dari tim-tim besar seperti Iran dan UEA. Kesiapan mental dan fisik harus lebih diperkuat. Pertahanan yang rapuh kebobolan 18 gol dalam 2 pertandingan nunjukin kalau lini belakang kita benar-benar bermasalah. Komunikasi antar pemain juga masih kurang solid. Serangan yang kurang kreatif dalam 2 laga, Indonesia cuma bisa mencetak 3 gol, sedangkan lawan mencetak 18 gol ke gawang kita. Ini menunjukkan kalau lini serang kita masih kurang efektif dan perlu variasi serangan yang lebih tajam. Minimnya pengalaman bertanding di level internasional dibanding lawan-lawan kita yang sudah sering tampil di kompetisi besar, pengalaman pemain Indonesia di level sepak bola pantai internasional masih sangat terbatas. Apa selanjutnya untuk timnas sepak bola pantai Indonesia? Meskipun sudah dipastikan tersingkir, Indonesia masih punya 1 pertandingan tersisa melawan Afghanistan pada 25 Maret 2025. Walaupun laga ini nggak akan berpengaruh pada kelolosan, timnas harus tetap bermain maksimal demi harga diri dan pengalaman bertanding. Sementara itu, PSSI dan tim pelatih harus segera melakukan evaluasi besar-besaran. Turnamen ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki performa timnas di turnamen berikutnya. Jangan sampai kita terus-terusan jadi bulan-bulanan di level Asia. Kesimpulan, Garuda Pantai harus bangkit. 2 kekalahan besar ini memang menyakitkan, tapi bukan berarti perjalanan timnas sepak bola pantai Indonesia sudah berakhir. Kekalahan dari Iran dalam kurung 2-12 dan UEA dalam kurung 1-6 harus jadi bahan evaluasi serius supaya kita bisa tampil lebih baik di masa depan. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana Garuda Pantai bisa bangkit dan belajar dari kesalahan ini. Perbaikan harus dilakukan dari segi mental, taktik, dan pengalaman bertanding. Kita tentu berharap di turnamen berikutnya Indonesia bisa tampil lebih baik dan nggak lagi jadi lumbung gol lawan. Gimana menurut kalian, Sobat Bola? Apa yang harus diperbaiki oleh timnas sepak bola pantai Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin info terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Profil Noale Atomu, bintang baru timnas putri Indonesia keturunan Maluku Belanda yang bikin heboh. Noale Atomu, nama yang belakangan ini ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola wanita di Indonesia. Pemain berdarah Maluku Belanda ini baru aja gabung ke klub divisi 3 Liga Jerman Wanita, Verwarbeyen. Dan namanya makin dikenal setelah dipanggil ke Training Center TC Timnas Putri Indonesia pada Juni 2024.
Lahir di Roermond, Belanda pada 7 November 2003, Noah punya darah Indonesia dari ayahnya yang asli Maluku. Meski besar di Belanda, hatinya ternyata tetap punya ikatan dengan tanah leluhurnya, hingga akhirnya memilih untuk dinaturalisasi dan membela merah putih di pentas sepak bola internasional. Perjalanan karier Noah Leatomo. Dunia sepak bola bukan hal baru buat Noah. Dia udah jatuh cinta sama olahraga ini sejak kecil. Awal kariernya dimulai di klub amatir pada tahun 2013. Dari situ Noah mulai menunjukkan potensinya dan akhirnya bergabung dengan klub Jerman Alemannia Aachen di usia 10 tahun. Selama 2 tahun, skill dan pemahamannya tentang sepak bola makin terasah. Setelah petualangan di Jerman, Noah memutuskan balik ke Belanda dan bergabung dengan FC Eindhoven. Tapi perjalanan kariernya nggak berhenti di situ. Tahun 2021, Noah menandatangani kontrak dengan Fortuna Sittard, salah satu klub yang berlaga di Vrouwen Eredivisie, liga utama sepak bola wanita di Belanda. Disinilah dia mulai menarik perhatian banyak orang berkat permainan apiknya sebagai bek sayap atau winger. Tahun 2023, Noah melanjutkan kariernya ke Belgia dan memperkuat KFC Gent Ladies. Di klub ini kemampuannya makin matang dan tak butuh waktu lama buat PSSI melirik bakatnya. Pada Juni 2024, Noah dapat undangan buat ikut TC Timnas Putri Indonesia di Jakarta bareng dengan pemain diaspora lainnya seperti Estella Lopati dan Sydney Hopper. Naturalisasi dan debut di Indonesia. Seiring dengan performanya yang ciamik, proses naturalisasi Noah berjalan mulus. Pada 5 November 2024, ia resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Gak lama setelah itu, ia langsung tampil di Piala Pertiwi Senior dengan membela Kertanegara Mesra FC pada Desember 2024. Ini jadi ajang pembuktiannya di tanah air sebelum bersiap membela Timnas Putri Indonesia di laga-laga internasional mendatang. Tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Noah Leatomo, mahasiswa dan pesepak bola berbakat. Menariknya, Noah nggak cuma jago di lapangan hijau, tapi juga cerdas di dunia akademik. Saat ini ia masih berkuliah di Maastricht University, mengambil jurusan ilmu biomedis. Keren banget kan? Bisa dibilang Noah adalah contoh nyata kalau atlet juga bisa berprestasi di bidang akademik tanpa harus meninggalkan passion mereka. Masa depan Noah di Timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di berbagai klub Eropa, Noah punya potensi besar buat jadi bintang di Timnas Putri Indonesia. Kemampuannya dalam bertahan dan menyerang bikin dia jadi pemain yang fleksibel dan berbahaya di sisi sayap. Banyak yang berharap Noah bisa membawa angin segar bagi sepak bola wanita Indonesia, apalagi dengan semakin berkembangnya kompetisi dan perhatian terhadap Timnas Putri. Dengan dedikasi dan semangatnya, bukan nggak mungkin kita bakal melihat Noah bersinar di turnamen besar bersama Garuda Pertiwi. Jadi buat kalian yang penasaran sama aksi Noah di lapangan, pantengin terus perkembangan Timnas Putri Indonesia dan dukung mereka supaya bisa semakin bersinar di kancah internasional. Timnas Indonesia fokus persiapan hadapi Bahrain, misi wajib menang di GBK. Setelah kekalahan pahit dari Australia, Timnas Indonesia langsung mengalihkan fokus untuk laga penting selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, skuad Garuda bakal menghadapi Bahrain dalam pertandingan krusial yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi jadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia untuk bangkit dan menjaga asa melaju ke babak berikutnya. Latihan intensif demi kebangkitan. Latihan intensif sudah dimulai sejak Sabtu dalam kurung 22 Maret 2025 di Stadion Madia, GBK Senayan. Pelatih dan staf kepelatihan langsung menggeber persiapan untuk membenahi kelemahan yang terlihat saat melawan Australia. Bukan cuma aspek taktik dan teknik, tetapi juga kondisi fisik dan mental para pemain jadi perhatian utama.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa kebangkitan mental pemain adalah kunci untuk menghadapi Bahrain. Kita harus memastikan bahwa mental para pemain kembali prima agar bisa menghadapi Bahrain dengan semangat membara, ujarnya. Evaluasi mendalam dilakukan untuk melihat di mana titik lemah yang perlu diperbaiki, khususnya di lini pertahanan yang sempat goyah serta efektivitas serangan yang kurang maksimal. Semua ini dilakukan demi memastikan skuad Garuda tampil lebih solid dan percaya diri di laga nanti. Strategi permainan fokus di pertahanan dan penyelesaian akhir. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak mau timnya mengulangi kesalahan yang sama. Salah satu fokus utama dalam persiapan kali ini adalah meningkatkan koordinasi pertahanan. Bahrain dikenal sebagai tim yang punya serangan cepat dan bola-bola udara yang mematikan, jadi lini belakang harus lebih sigap dan disiplin. Di sisi lain, penyelesaian akhir juga jadi sorotan. Dalam laga melawan Australia, Timnas Indonesia beberapa kali menciptakan peluang emas, tapi finishing yang kurang efektif membuat tim gagal mencetak gol. Oleh karena itu, para penyerang seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Marcelino Ferdinand mendapat porsi latihan khusus untuk meningkatkan akurasi tembakan dan ketajaman di depan gawang. Dukungan supporter, senjata rahasia di GBK. Bermain di kandang sendiri harus jadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Dukungan supporter di SUGBK bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif dan penuh percaya diri. Sumarji berharap stadion penuh dengan supporter yang memberikan dukungan maksimal agar skuad Garuda semakin bersemangat. Supporter punya peran besar dalam pertandingan ini. Semoga atmosfer di GBK bisa membakar semangat pemain dan memberikan tekanan psikologis kepada Bahrain, tambahnya. Dengan persiapan yang matang, evaluasi yang menyeluruh, dan dukungan penuh dari para supporter, Timnas Indonesia berharap bisa tampil maksimal dan mengamankan 3 poin penting di laga ini. Mampukah Garuda bangkit dan meraih kemenangan? Semua akan terjawab di lapangan pada 25 Maret 2025. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia dan pastikan kamu jadi bagian dari sejarah di SUGBK. This time, it's our home. In our ground, we bounce back. You have something special. I knew it from the beginning. Hey, man! With thousands roaring in the stands, we rise as one nation. Finish this match. We are not just 11 players on the field. We are millions of hearts beating as one. For the red and white, we fight until the end. A warrior doesn't wait for the perfect moment. A warrior fights with whatever he has. Mohon like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita Timnas terbaru selanjutnya.